Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Ya, kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau malam ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena dialah yang membuat kita boleh ada saat ini. Oleh karena itu sebelum kita memulai, mari kita angkat hati kita lebih tinggi lagi kepada Tuhan. Biar Tuhan boleh jamah, boleh urapi, boleh melakukan hal-hal yang besar dalam hidup kita. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan kemurahan-Mu. Kami percaya malam hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu. Oleh karena itu urapi kami di tempat ini, urapi umat-Mu. Biar kami sama-sama datang kepada Tuhan, menyembah, memuji Engkau, bahkan mendengarkan Engkau berbicara, agar kami boleh menjadi orang-orang yang tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, semua peralatan baik sound system, baik musik, bahkan juga sinyal boleh baik semuanya, sehingga apa yang kami sampaikan dari tempat ini sampai ke rumah umat-Mu dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, sudah banyak yang bergabung. Ada Ibu Rosana, ada Ibu Santi juga, ada Dameuli Tambunan, ya ada Yosef, terus ada juga Ibu Eca, ada Monalika, haleluya, dan yang lainnya. Puji Tuhan. Ya, kita percaya yang lainnya pasti menyusul ya. Oke, saya serahkan kepada WL. Kita akan bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita percaya Tuhan menyatukan hati kita. Yes. Amin. Amin. Kita angkat pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Kita berkatakan, kita bergembira melihat kebaikan Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Amin. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, kerajaan Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, kerajaan Tuhan diperangkat. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Bukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Amin. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan diperangkat. Semua bangsa-bangsa tak mengaku
bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah Dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa tak mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa tak mengaku bahwa Yesus Tuhan. Hari ini kita mau masuk dalam penyembahan kita. Amin. Mari kita angkat pujian. Iya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu. Mari minta kemurahan Tuhan pada malam hari ini. Minta perkenanan Tuhan dalam rumah tangga kita masing-masing. Amin. Haleluya. Lebih dari hidup, Haleluya. maka lidahku memuji Engkau.
Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Kami akan terus menikmati hadirat-Mu, Amin. terus merasakan kasih-Mu. Amin. Lewat kehadiran-Mu saat ini membuat kami semakin dikuatkan, Yes. diteguhkan. Amin. Dan kami mampu untuk terus berjalan. Sekalipun jalan itu sulit untuk dilalui, karena Tuhan bersama dengan kami. Amin. Oleh karena itu mari sampaikan apa yang Kau mau untuk kami lakukan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan dalam nama Yesus. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Kami sama-sama diberkati. Amin. Haleluya. Yang siap mendengar bahkan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini saya percaya kita adalah orang-orang yang terus bersemangat. Amin. Karena lewat semangat kita mampu melakukan hal-hal yang besar. Amin. Ya, pada malam hari ini seperti biasa saya sudah persiapkan untuk kita semua agar kita bisa merasakan lebih dalam lagi kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, satu judul yang sudah saya siapkan yaitu takut akan Tuhan itulah hikmat. Amin. Amin. Ya, sering kita berkata, Tuhan berikan aku hikmat. Berikan aku sesuatu yang bisa untuk memilah-milah ataupun untuk mengerti firman. Ya, itulah hikmat. Makanya takut akan Tuhan itulah hikmat. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Ayub 28 ayat 28 dikatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Bagaimana kita dapat hikmat? Yaitu takut akan Tuhan. Dan bagaimana kita mendapatkan akal budi? Kita harus menjauhi segala kejahatan. Itu yang dituliskan dalam Ayub 28 ayat 28. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, takut akan Tuhan itulah hikmat. Kita belajar saat ini bahwa
apa itu takut akan Tuhan sehingga kita Ya. memperoleh hikmat, ya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, ya. Kita ini kan pengikut Kristus nih, ya. Yang sejati dikatakan kita tidak bisa menjalani hidup kekristenan ala kadarnya. Ya. Tahu ala kadarnya? Tahu. Ya seperlunya, biasa saja. Ataupun banyak orang berkata mengalir saja, tidak bisa. Jadi sebagai pengikut Kristus yang sejati, Bapak Ibu dan saya harus menjalani hidup ini dengan satu kekuatan, satu hal yang kita lakukan yang lebih lagi daripada yang dilakukan orang lain. Amin. Artinya tidak yang biasa-biasa, tidak ala kadarnya. Bahaya Bapak Ibu kalau kita mengikut Tuhan ataupun kita sebagai prajurit Kristus ala kadarnya. Tetapi Tuhan rindu kita ini mengikut Kristus yang sejati, yang militan, yang tidak tergoyahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi rajin ke gereja, bahkan memberikan persembahan, terlibat dalam pelayanan dikatakan tidaklah cukup dan tidak ada artinya jika kita tidak memiliki hikmat. Kalau kita tidak punya hikmat Bapak Ibu, sekalipun kita rajin ke gereja, rajin berikan persepuluhan, persembahan, pelayanan selalu on time, pelayanan selalu eksis, itu tidak cukup Bapak Ibu kalau kita tidak memiliki hikmat. Sebab hikmat Tuhanlah dan akal budilah yang membuat kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak Tuhan. Toh juga banyak orang yang lemah dalam perjalanan sekalipun mereka setia, sekalipun mereka begitu kuatnya mengikut Tuhan. Karena apa? Karena tidak punya hikmat untuk membedakan mana kehendak Allah, mana kehendak manusia. Sedikit saja ada goncangan, sedikit ada benturan. Kalau kita tidak punya hikmat, kita akan kalah. Kita akan goyah. Kita akan meninggalkan pelayanan kita. Jadi butuh hikmat Bapak Ibu untuk memilah ataupun untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana kehendak Allah, mana kehendak kita. Sebab kehendak kita pasti yang enak-enak. Ya atau ya? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat itu datang ya. Datang ketika orang atau ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, jadi takut akan Tuhan itu lebih dicondongkan waktu kita sendiri. Waktu kita rame-rame masih takut akan Tuhan, tapi waktu kita dalam sendiri atau tidak ada yang lain melihat, apakah kita tetap takut akan Tuhan? Ini kita terus belajar Bapak Ibu ya. Ini bukan hanya buat Bapak Ibu tapi buat kami juga di tempat ini, tetap terus belajar bagaimana agar hikmat Tuhan semakin besar atas hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi yang terpenting dalam kekristenan itu Bapak Ibu adalah hikmat itu kita dapatkan dengan jalan kita takut akan Tuhan. Ya. Jadi bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, ya, tetapi tidak takut akan Tuhan, sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kalah kepada orang-orang yang baru kenal Kristus, yang baru masuk Kristen. Mereka begitu kuatnya, mereka begitu hebatnya, mereka begitu takut akan Tuhan. Sehingga kita hanya bisa melihat perkembangan mereka dan kita tidak ada apa-apanya. Makanya Bapak Ibu, bukan soal lamanya kita menjadi orang Kristen, sebab banyak orang Kristen mulai lahir bahkan dalam kandungan ibunya sudah Kristen, ya, tetapi tidak ada pertumbuhan iman, hanya fanatik dalam gereja, ya. Kita tidak usah fanatik pada gereja kita, karena apa? Karena gereja tidak bisa menyelamatkan. Fanatik kepada agama tidak bisa menyelamatkan. Saya mau katakan yang penting Bapak Ibu, Kristus menjadi juru selamat kita. Amin. Haleluya. Makanya ada lagu pujian mengatakan dari D, ya. Aku pandang dari
gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Walau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Walau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidaklah menjadi masalah bagi kita dari gereja manapun. Makanya kami ada live di tempat ini tidak satu denominasi, tetapi saya sengaja ambil firman Tuhan untuk semua kalangan. Ya. Haleluya. Karena banyak orang Kristen dari lahir, bahkan dari kandungan, bahkan dari kakek neneknya, mereka begitu kuat dalam agama itu, tetapi tidak benar-benar menjadi pelaku firman. Ya. Ya. Bahkan ada yang berkata gerejaku yang benar, gerejaku yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua gereja benar. Ya. Yang penting Yesus yang ditinggikan di situ. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi hikmat ini sangat penting untuk membedakan. Benarkah dia salah? Benarkah saya benar? Tidak bisa kita tentukan kebenaran kita. Tetapi saya mau katakan asal Yesus yang ditinggikan, itulah kebenaran. Haleluya. Jadi memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara. Ya. Karena banyak orang punya mutiara, punya kekayaan, dia tidak punya hikmat, maka dia akan buat semua apa yang menjadi kekayaannya untuk yang sia-sia. Tetapi waktu kita punya hikmat yang daripada Tuhan, akibat karena takut akan Tuhan, maka hikmat Tuhan akan bekerja dalam diri kita dan dia akan mengelola setiap apa yang kita miliki. Haleluya. Sehingga kita tidak salah menempatkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak orang Kristen yang secara lahiriah, saya katakan tadi bahwa rajin beribadah, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Kejahatan-kejahatanlah yang mereka lakukan. Bagaimana orang lain biar celaka, bagaimana saya lebih kaya, bagaimana saya lebih terhormat, tetapi tidak pernah dipikirkan bagaimana Tuhan senang atas hidup saya. Sebenarnya itulah yang menjadi poinnya sebenarnya. Bagaimana Tuhan senang atas apa yang kita kerjakan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau katakan kekayaan kita hanya di dalam Yesus. Di luar itu tidak ada yang kaya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Yesaya 29 ayat 13 dikatakan bangsa ini adalah mendekat dengan mulutnya, ya, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal dikatakan hatinya menjauh padaku dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Ini yang salah. Mulai dari bangsa Israel sudah ada seperti itu sampai sekarang. Jadi saya mau tekankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, peraturan-peraturan yang ada di gereja itu semua manusia yang buat. Tetapi firman Tuhan, Tuhanlah yang mengatakan itu. Ya, saya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada peraturan-peraturan yang ada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas dikatakan bahwa mulut kita memang memuliakan Tuhan. Ya, bibir kita juga memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Bahkan ibadah-ibadah yang dilakukan hanya rutinitas. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, firman itu menjadi pedoman kita.
firman itu menjadi sentral kita, firman itu menjadi kekuatan kita. Yes. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya kami setiap pagi, setiap malam ikut dalam setiap doa. Saya percaya Bapak Ibu juga ya bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah kita seperti ini. Bukan Ya. rutinitas ya. Ya. Bukan rutinitas. Iya, bukan rutinitas. Kalau rutinitas capek Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya. Kita harus buru-buru, ada acara harus buru-buru, capek. Tetapi karena ini adalah satu kerinduan, komitmen kita, maka kita tidak merasakan capek, tidak merasakan lelah, tidak jenuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Dan saya juga percaya Bapak Ibu sekalian tidak pernah jenuh untuk ibadah pagi bahkan juga malam. Amin. Karena itulah kebutuhan hidup kita. Ya, kita makan 3 kali sehari. Bahkan ada yang 4 kali. Kalau anak saya Marcel 4 kali. Ya. Ya. Jadi roh kita ini juga harus dikasih makan. Sehingga roh kita gemuk. Ya kan? Roh kita kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, berkompromi dengan dosa dan tidak segan-segan melakukan segala hal yang menjadi kebencian Tuhan. Itulah kalau kita rutinitas. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita takut akan Tuhan, maka hikmatnya akan diberikan kepada kita. Haleluya. Bahkan di Ayub 28 ayat 14 dikatakan demikian, ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut ia tidak ada padaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas bahwa hikmat tak dapat diperoleh di luar Tuhan. Ya. Dikatakan di sini hikmat Tuhan tidak akan ditemukan di dalam dunia ini. Sehingga Ayub berkata, ia tidak terdapat di dalamku, dan dikatakan ia tidak ada padaku. Tetapi waktu Ayub takut akan Tuhan, apa yang terjadi? Dikatakan di sini bahwa waktu dia takut akan Tuhan, maka dia menemukan hikmat itu sendiri. Sehingga waktu datang masalah persoalan atas hidupnya, penderitaan yang begitu luar biasa, dia tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi orang yang tidak punya hikmat Bapak Ibu, maka dia akan menyalahkan orang lain waktu ada masalah. Ini bedanya. Jadi saya bisa lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu yang punya hikmat, maka apapun yang terjadi kamsia sama Tuhan. Amin. Tidak menyalahkan siapa-siapa, karena semua dari itu Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa sumber segala hikmat adalah Kristus. Tidak ada di dunia ini Bapak Ibu ya. Tidak ada di bumi ini. Bahkan juga Kolose 2 ayat 3 dikatakan, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Makanya di dalam firman Tuhan dibahas berkali-kali, beribu-ribu kali. Bahkan firman Tuhan ini sudah ada begitu lama Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi tidak pernah selesai pembahasannya. Karena apa? Karena hikmat Tuhan ada di dalamnya. Haleluya. Amin. Iya, bagaimana memperoleh hikmat dari Kristus? Yaitu dengan mempelajari firman-Nya. Makanya firman-Nya sekalipun sedikit kita pelajari terus, agar kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Haleluya. Iya. Oke, saya rasa satu ayat lagi. 2 Timotius 3, 15, 16 dikatakan demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian kalau mulai kecil sudah tahu kitab suci atau Alkitab, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amen. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berhak menerima hikmat daripada Tuhan waktu kita takut akan Tuhan. Jadi saya percaya Bapak Ibu, tujuan kita kan dari awal saya katakan diberkati, sukses, berhasil. Amen. Bahkan kalau sakit disembuhkan, kan itu tujuan kita. Semua yang baik-baik, yang enak-enak, kan itu tujuan hidup kita. Kan surga ya, itu tujuan hidup kita. Dan kita mau Bapak Ibu dalam perjalanan ini tetap fokus
dan tetaplah takut akan Tuhan. Amin. Sehingga hikmat Tuhan tetap menjadi kekuatan kita untuk melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan, bahkan buat sesama, bahkan buat keluarga kita juga. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah malam ini malam berbahagia bagi kita, dan Bapak Ibu mendapat hikmat bahkan akal budi daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, malam ini tetap kita berdoa buat rumah tangga, buat keluarga kita, buat setiap pergumulan kita. Bahkan tetap berdoa buat Bapak Ibu Gembala, keluarga di tempat ini, biar tetap dalam kesehatan sempurna, hikmat Tuhan semakin bertambah-tambah. Bahkan juga pergumulan buat lantai gereja kita, kekurangannya tinggal sedikit, biar Bapak Ibu boleh bawa dalam doa ya. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, oke. Kita akan bacakan dulu. Yang sudah bergabung pada malam ini ada Saudara Yoas, Shalom. Shalom. Iya, ada Ibu Rosiana, Shalom. Shalom. Ada Saudara Yosef, Shalom. ada Bu Santi, Shalom. Shalom. Ada Ito Dameuli Tambunan, Shalom. Terus ada keluarga Pak Harno, Bu Eca, Shalom. Ada Monalika, Shalom. ada Maya juga. Shalom. Terus ada Bapak Titus Sandoko, Shalom. Terus ada Bapak Hadi Suntoro, Shalom. Luar biasa Bapak ya. Terus ada Tante Samsidar Huta Barat, luar biasa. Terus ada Bapak Tony Sinaga. Ada juga di sini Bapak Arifin Saputra, Shalom. Kakak Basaria, Shalom. Ada Timotius Heiser, halo, Shalom. Terus ada Diana juga, Shalom. Terus ada Bapak Thompson ya, Thompson Huta Barat, Shalom. Tuhan berkati. Terus ada juga Saudara Manat Ferdinand Silaban, Shalom. Tuhan berkati. Ada juga Bapak Rolando Sinaga, halo, Tuhan berkati ya. Oke, Ibu ini oke ya. Terus oke, ada Bapak Arnold Stefanus, Shalom. Oke, luar biasa. Ada Dewi Monica juga, Shalom. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam doa. Mari, kalau ada namanya belum disebutkan, mungkin mengikuti dari awal tidak tercatat di sini, boleh diketik ya. Amin atau haleluya, biar kita bisa doakan. Mari kita akan pujian firman-Mu, Pelita bagi kakiku. Haleluya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar, firman-Mu menerangi setiap jalan-jalan kami, sehingga kami tidak pernah terantuk dalam perjalanan kami, Amin. karena Tuhan selalu meneranginya. Terima kasih Tuhan buat
segala hikmat dan akal budi yang Kau sudah nyatakan malam hari ini bagi kami. Kami percaya kami layak untuk mewarisinya. Amin. Karena kami takut akan Tuhan. Amin. Biarlah kami terus mempertahankan itu, sehingga bertambah-tambah hikmat, bertambah-tambah akal budi. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan malam hari ini hamba berdoa buat umat-Mu, apapun pergumulan masalah persoalan yang mereka alami, kami bawa kepada Tuhan malam Amin. ini. Hamba berdoa buat saudara Yoas, berkati kesehatannya, bahkan buat dia pintar cerdas mengikuti setiap Amin. pelajarannya. Pakai dia untuk melayani Engkau lebih lagi. Bahkan segala biaya studinya Tuhan sediakan. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Ibu Rosiana, berkati dalam nama Yesus. dalam nama Berkati Yesus. kesehatannya, berkati pekerjaannya. Bahkan kedua putranya dalam perlindungan Tuhan, baik kesehatan baik pekerjaan mereka. Amin. Apapun rencana keluarga ini kami serahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan pakai Ibu Rosiana ini lebih lagi, Ibu Stephen lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa saat ini buat Yosef Altiar Shanipar, berkati kesehatannya. Bahkan masa depannya ada di tangan-Mu. Apa yang ditunggu selama ini, panggilan dari kereta, biarlah mujizat terjadi, percepatan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau Tuhan yang membuka, maka tidak akan ada yang menutupnya. Oleh karena itu biarlah percepatan terjadi. Bahkan berkati adik-adiknya, baik itu Ernie yang bekerja, berkati pekerjaannya. Bahkan Yosi dalam masih pelajar, berikan kepintaran, kecerdasan dalam nama Yesus. Bahkan papa mamanya Tuhan berkati kesehatannya, bahkan juga usaha bengkel mereka diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Santi, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya apapun yang dialami beberapa hari yang lalu, kami percaya dia keluar sebagai pemenang. Dan biarlah kemenangan itu terus terjadi, sehingga sukacita surga terjadi atas rumah tangganya. Bahkan berkati suaminya dalam bekerja, bahkan berkati juga Aldo yang saat ini sebagai pelajar, berikan kesehatan sempurna, bahkan segala biaya yang dibutuhkan Engkau sediakan. Bahkan buat mamanya, buat keluarga besar daripada Bu Santi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat Ito Dameuli Tambunan, biar berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, apapun pergumulan yang dibawa malam hari ini, biarlah Tuhan Yesus memberkati dalam nama Yesus. Bahkan Hamba berdoa saat ini buat keluarga daripada Pak Harno, berkati dalam nama Yesus. Berkat Allah melimpah atas Pak Harno, bahkan Ibu Eca, bahkan kedua putranya, pertumbuhan sempurna terjadi atasnya. Bahkan apapun pekerjaan, usaha, bisnis daripada keluarga ini, berkati berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Bahkan orang tua mereka dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Monalika bersama dengan Maya, berkati kakak adik ini dalam kesehatan yang sempurna. Bahkan hamba-Mu berdoa, mari Tuhan berkatilah apa yang saat ini mereka sedang gumuli, baik dalam pekerjaan, kesehatan, bahkan juga kuliah daripada Maya. Segala kebutuhannya Engkau sediakan dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga Bapak Titus Handoko, berkati suami istri, berkati putra putrinya, bahkan menantunya, apapun menjadi pergumulan baik dalam kesehatan, baik dalam keluarga, bahkan kerinduan mereka untuk selalu diberkati, khususnya usaha mereka, biarlah semakin bertambah-tambah order dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Bapak Hadi Suntoro, berkati dalam nama Yesus, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, apapun pergumulannya, biar Tuhan tolong. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa buat Tante Samsidar bersama dengan suami, bahkan anak-anak, berkati kesehatan mereka, apapun jadi pekerjaan, usaha, bisnis mereka, berkati dalam nama Yesus. Setiap pergumulan mereka Engkau tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Tony Sinaga bersama dengan Ibu Nora, berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatan mereka, berkati apa yang menjadi pergumulan mereka, baik dalam usaha mereka, bahkan kerinduan mereka untuk mendapat keturunan. Mari bukakan dalam nama Yesus
mujizat terjadi. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih. Orang lain Tuhan tolong, maka keluarga daripada Bapak Tony juga Engkau tolong. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Arifin Saputra. Berkati suami istri, berikan kesehatan kepada mereka. Bahkan apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan kedua anaknya Tuhan biar berkati dalam kesehatan, pertumbuhan yang sempurna, bahkan talenta-talenta yang luar biasa terjadi. Bahkan renovasi rumah mereka, biar sediakan setiap biaya yang dibutuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Engkau yang buka jalan dan Engkau yang melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan keluarga besar dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat kakak Basaria Siahan yang ada di tebing. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati keluarga besar di sana. Bahkan apapun usaha pekerjaan bisnis mereka, setiap pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban bagi mereka. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat anak kami Timotius. Berkati dalam nama Yesus, berikan kesehatan, bahkan menyelesaikan skripsinya. Oh biar Tuhan berikan hikmat kepada dia. Kalau tanggal 19 dia ujian, biarlah mujizat terjadi, hikmat Tuhan turun dan dia bisa menyelesaikan dengan baik, dapat nilai yang terbaik, bahkan berkati juga pekerjaannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat saudari kami Diana. Berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, apapun pergumulannya malam hari ini, biar Tuhan yang tolong. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat Thompson Huta Barat. Berkati saudara kami ini, berkati dalam kesehatannya, berkati keluarga besarnya, segala aktivitas, kegiatannya, pekerjaannya, berkati dalam nama Yesus. Setiap pergumulan yang dibawa kepada Tuhan, biar Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat saudara Manat Perdinan Silaban. Berkati kesehatannya, bahkan pakai dia lebih lagi Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah perubahan demi perubahan terjadi dalam hidupnya, sehingga Tuhan disenangkan, keluarga bangga, gereja-Mu bangga dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, berkatilah papa mamanya sehingga papa papanya boleh sehat, bahkan apapun menjadi usaha mereka berkat Allah melimpah-limpah. Bahkan adik-adiknya biar Tuhan berikan kesehatan, kecerdasan, bahkan masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga Rolando Sinaga. Berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatan mereka, keluarga mereka, apapun menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong dalam setiap aktivitasnya, setiap apa yang mereka kerjakan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Hamba berdoa juga saat ini buat keluarga daripada Bapak Arnold Stefanus. Berkati dalam nama Yesus, berkati kesehatannya, berkati suami istri, anak-anak, bahkan apa yang menjadi pergumulan khususnya dalam usaha pekerjaan bisnisnya, biarlah Tuhan yang tolong dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat saudari kami yaitu Dewi Monica. Berkati kesehatannya, berkati pekerjaannya, apapun pergumulannya, masa depannya ada di tangan-Mu. Bahkan berkati orang tuanya, berkati adik-adiknya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa saat ini buat keluarga Bu Yakni. Biarlah berkati Bu Yakni dalam kesehatan, dalam segala pekerjaan, usaha bisnis daripada anak-anaknya, bahkan anak-anak menantu cucunya juga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu, kalau ada yang sakit sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, yang saat ini sedang kekurangan berikan kelimpahan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Hamba berdoa saat ini ya Tuhan buat pergumulan gereja kami Tuhan, hari Senin akan kami mulai, biarlah segala biaya yang masih kurang Engkau sediakan Tuhan, buka jalan, terus pertemukan kami dengan orang-orang baik, orang-orang mengasihi pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan terlebih dahulu berkati dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang menabur berkati berlimpah-limpah, dan mereka yang rindu untuk menabur, mari berikan benih bagi mereka agar mereka bisa menabur di ladang-Mu
di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa saat ini buat teman-teman, saudara-saudara ataupun masyarakat Indonesia, kalau ada saat ini yang dirawat di rumah sakit karena COVID, bahkan juga di tempat isolasi pemerintah, bahkan di rumah mereka masing-masing, sembuhkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan, darah Yesus memulihkan dalam nama Yesus, sehingga Indonesia bebas dari COVID, bahkan bumi ini bebas dari COVID, sehingga ekonomi boleh semakin baik, bahkan ibadah boleh dilaksanakan di gereja-gereja yang ada. Oleh karena itu kami percaya, pakai pemerintah kami dari pusat sampai daerah, bahkan juga tim medis untuk bekerja sama menyelesaikan apa yang saat ini sedang terjadi. Kami percaya sukacita surga akan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan kami sebentar akan tidur beristirahat, berkati kami dalam tidur kami dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Amin. Di setiap doa-doa ini diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita malam ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pertemuan kita sampai di sini. Namun kita besok pagi, ya jangan bosan-bosan Bapak Ibu ya. Besok pagi kita ketemu di dalam doa pagi jam 4.40. Amin, haleluya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setiap kita buka mulai langsung bagikan dulu ya, bagikan dulu biar banyak orang yang diberkati. Amin, haleluya. Oleh karena itu dari tempat ini kami keluarga gembala atau hamba Tuhan di tempat ini mengucapkan selamat istirahat, selamat bermimpi tentang kemuliaan Tuhan. Bahkan dari tempat ini kami katakan maju terus, tetap semangat.